Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kita belajar dengan ibu guru mengenai materi halal dan haram dalam kehidupan. Simak baik-baik ya anak-anak ibu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Apa itu halal dan haram anak-anak ibu? Apa itu halal dan haram? Definisi umum halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Apa dasar hukum halal dan haram? Dasar hukum halal dan haram. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan oleh Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Penetapan halal dan haram adalah hak kekuasaan Allah yang maha tahu atas apa yang diciptakannya. Sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 87 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dasar hukum halal dan haram yang kedua adalah al-hadis. Al-hadis disebut juga al-sunnah. Al-sunnah adalah perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-hadis atau al-sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama termasuk masalah halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram yang ketiga adalah ijtihad. Secara umum yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengeran segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia lebih banyak berkaitan dengan kehalalan makanan, minuman, pakaian, obat, ataupun bahan-bahan yang akan digunakan oleh umat Islam. Sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama, zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan daging babi. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharapkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Tentu Allah SWT yang Maha mengetahui dengan ciptaannya mana yang baik dan buruk untuk manusia. Allah melarang tentu karena Dia sayang kepada kita. Yang kedua, sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk
jahat, judi atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, ataupun syirik, walaupun dengan niat, cara, dan hasilnya sebagus apapun, tetap haram. Yang ketiga, proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal atau haram, kecuali satu asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Begitu juga sesuatu zat yang sifat asalnya baik, jika prosesnya tidak memenuhi syarat-syarat, hasilnya akan haram. Misalnya, membeli gurame bakar dari sebuah restoran. Ikan tersebut dibakar di perapian bekas membakar daging babi. Maka, ikan gurame yang semula halal menjadi haram. Selain proses pembuatan yang harus diperhatikan cara mendapatkan. Sesuatu yang zatnya halal, jika diperoleh atau didapatkan dengan cara yang sifatnya buruk atau jahat, maka hasilnya menjadi haram. Misalnya, uang yang didapatkan dari menjual daging babi, mencuri, korupsi, atau judi, maka uang tersebut menjadi haram. Selanjutnya anak-anak, penerapan hukum halal dan haram. Pertama, penerapan dalam sikap. Penerapan hukum halal dan haram belum secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan. Halal dan haram mesti dikhususkan hanya dalam urusan ibadah pokok. Ketika berbuat sesuatu yang buruk, umumnya kita tidak merasa berdosa telah melakukan tindakan yang dilarang. Yang kedua, penerapan dalam perilaku. Membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk, zalim kepada lingkungan, dan bisa merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan inilah terjadi bencana yang menyengsarakan orang lain. Tetapi belum ada yang menghukuminya dengan haram. Sehingga banyak perbuatan yang merugikan diri, orang lain, dan lingkungan. Tetapi pelakunya tidak menyadari bahwa perbuatan seperti itu termasuk haram. Selanjutnya yang ketiga, penerapan dalam konsumsi. Kesadaran masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk halal semakin meningkat. Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal, suatu produk harus diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik atau LPPOM Majelis Ulama Indonesia. Sekarang anak-anak ibu, kita melakukan uji pencapaian materi. Soal yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan halal menurut syariat Islam? A. Segala sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat Islam. B. Segala sesuatu yang diizinkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. C. Segala sesuatu yang diragukan hukumnya. Sedangkan D adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh manusia. Kedua, siapakah yang berhak menetapkan hukum halal dan haram? A. Para ulama. B. Majelis Ulama Indonesia atau MUI. C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal yang ketiga, anak-anak ibu. Berdasarkan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87, apa yang dilarang bagi orang-orang beriman? A. Menghalalkan yang haram. B.
mengharamkan yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah. C. Memakan makanan yang halal. D. Menolak fatwa ulama. Soal yang keempat. Apa yang dimaksud dengan Al-Sunnah? A. Kitab suci utama dalam ajaran Islam. B. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. C. Perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. D. Upaya untuk menggali hukum-hukum syariat. Soal yang kelima. Siapa yang berhak melakukan ijtihad? A. Semua orang beriman. B. Presiden Republik Indonesia. C. Setiap anggota masyarakat. D. Ulama yang memiliki syarat mujtahid. Apa yang dimaksud dengan makanan halal? A. Makanan yang mahal. B. Makanan yang enak. C. Makanan yang dibolehkan menurut syariat Islam. D. Makanan yang banyak di pasar. Salah satu contoh makanan haram adalah A. Buah-buahan segar. B. Susu sapi. C. Nasi putih. D. Daging babi. Mengapa daging babi diharamkan dalam Islam? A. Karena rasanya tidak enak. B. Karena daging babi adalah hewan buas. C. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Karena warnanya merah. Penerapan hukum halal dan haram dilakukan untuk A. Membuat seseorang menjadi kaya. B. Menjaga kesehatan dan ketakwaan kepada Allah. C. Membuat makanan lebih enak. D. Meningkatkan keuntungan pedagang. Minuman yang mengandung alkohol, hukumnya adalah A. Halal jika sedikit. B. Haram karena memabukkan. C. Halal untuk anak-anak. D. Tidak ada hukumnya. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah belajar bersama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk agama, orang tua, dan negara. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.